Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk menghadapi UTBK, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, masih di pembahasan untuk materi matematika. Seri yang ketiga ini topiknya adalah pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan bentuk pecahan. Nah, materi ini sangat terkait juga dengan materi pertidaksamaan polinomial dan pertidaksamaan kuadrat yang kita bahas pada seri yang kedua. Nah, bagaimana soal-soalnya? Mari kita bahas bersama. Soal nomor 1, penyelesaian pertidaksamaan 1 dikurang 2x dibagi 2 kurang x lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang di ruas kanan ini kita bawa ke kiri lebih dahulu ya. Jadinya 1 dikurangi 2x dibagi 2 kurang x kurang 3 besar sama dengan 0. Langkah berikutnya kita samakan penyebutnya. Jadi seperti ini ya, ini 3 kita kali dengan 2 kurang x ya, supaya penyebutnya nanti sama 2 kurang x. Jadi 1 dikurangi 2x dikurangi 3 dikali penyebutnya ya, 2 kurang x dibagi 2 kurang x lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan pembilangnya. Kita peroleh 1 dikurangi 2x. Ini negatif 3 kali 2 dikurang 6. Negatif 3 kali negatif x ditambah 3x dibagi 2 kurang x lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang bilangnya kita sederhanakan. Negatif 2x ditambah 3x jadinya x. 1 kurang 6, negatif 5 dibagi 2 kurang x lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita cari pembuat 0 ya. Kita cari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Pembuat 0. Baik pada pembilang maupun penyebutnya. Di pembilangnya kan di pembilangnya x kurang 5 ya. Berarti di sini x kurang 5 itu kita samakan dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Nah, ini pembuat 0-nya. Kemudian untuk yang penyebutnya 2 kurang x sama dengan 0, maka di sini kita dapatkan ya, x-nya sama dengan 2. Nah, inilah yang nanti akan menjadi batas-batas untuk daerah penyelesaiannya. Nah, setelah ini ada, berikutnya kita buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, di sini x, lalu kita letakkan pembuat 0 ini. X sama dengan 2 dan 5, berarti di sini 2 ya. Nah, ingat jangan lupa, untuk penyebut itu tidak boleh 0 ya. Jadi, ini pembuat 0, tujuannya membuat batas-batas di sini. Tetapi untuk penyebutnya, nanti x sama dengan 2 di sini berarti untuk penyebut nanti x-nya tidak boleh 2. 2 ini hanya jadi batas, tapi nanti x-nya tidak sama dengan 2 ya. Nah, sehingga ketika kita letakkan pada garis bilangan di sini, 2-nya kita buat seperti ini ya, bulat tanpa ditutup ya. Jadi tidak termasuk 2. Tidak, jadi x-nya tidak sama dengan 2 ya. Kemudian untuk pembilangnya x kurang 5, di sini kita tutup seperti ini. X sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan tanda dari setiap daerah ini, yang mana yang positif, mana yang negatif. Bisa dengan cara menguji nilai yang ada di sini, atau yang lebih mudah, lebih praktis caranya seperti ini ya. Kita cukup melihat koefisien dari x. Jadi sama pada pembahasan video tutorial untuk pertidaksamaan polinomial dan kuadrat, cukup kita lihat koefisien dari x. Koefisien dari x. Nah, kita lihat untuk pembilang x kurang 5, X kurang 5 ini koefisiennya positif 1 kan ini ya. Positif 1. Jadi positif ya. Dibagi penyebutnya ini negatif. Negatif ya. Nah, positif, negatif. Kalau kita bagi jadinya negatif. Nah, negatif ini kita taruh paling kanan. Di sini negatif. Nah, berikutnya, seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya ya, pada seri yang kedua, silakan disimak kembali. Cara menentukan tanda berikutnya kita tinggal lihat. 5 itu berasal dari mana? 5 berasal dari sini. X kurang 5. Pangkatnya 1, ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, tandanya berbeda ya. Berganti antara sebelahnya. Bersebelahan itu berbeda. Jadi sini negatif, sini akan berganti jadi positif. Nah, sekarang 2. 2 asalnya dari sini. Juga pangkatnya ganjil. Maka tandanya berganti lagi ya. Berbeda dengan di sebelahnya. Jadi di sini jadi negatif. Nah, sekarang jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang besar dari 0. Besar sama dengan 0. Berarti jawabannya yang positif. Yang ini ya.
Nah, sekarang kita sudah dapatkan penyelesaiannya, berarti nilai X itu terletak antara 2 dan 5, tidak termasuk 2 ya, karena dia penyebut di sini tidak boleh 0. Maka jawabannya adalah 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 5. Nah, inilah jawaban dari pertidaksamaan ini. Kalau gitu jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Jika A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, adalah solusi dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah X tambah 3 dibagi X kuadrat kurang X kurang 2 lebih kecil dari 0. Maka nilai dari B kurang A adalah. Nah, coba kita perhatikan soal ini ya. Ini kita cari penyelesaiannya, yang mana nanti penyelesaiannya adalah interval A sampai B. Yang pertama tentu ini kita faktorkan lebih dulu ya. Kita faktorkan. Nih, yang bawah ini mudah difaktorkan ya. Lebih kecil dari 0, X dikali X, 2, 1 dikali 2, selisihnya negatif 1, berarti di sini negatif 2, di sini positif 1. Nah, sekarang pembilang ini sangat sulit untuk difaktorkan nih. Ya, sulit untuk difaktorkan. Kecuali kalau kita menggunakan rumus ABC. Nah, rahasianya ya, biasanya di soal-soal tes masuk perguruan tinggi ini, kalau pertidaksamaan ada bentuk yang sulit difaktorkan, bentuk kuadrat ya, yang sulit difaktorkan, maka dicek lebih dahulu ya, dicek dulu. Cek jangan sampai dia definite. Apakah definite positif atau negatif ya? Ini harus dicek. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu karena di sininya X kuadrat positif, kemungkinan definite positif. Jadi kita cek dulu ya. Jangan sampai definite positif. Apa sih syarat definite positif? Nah, seperti yang lalu kita bahas, kita cek, lihat koefisien dari X kuadrat ya. Nilai A-nya harus besar dari 0, dan nilai D-nya kecil dari 0. Sekarang kita cek dulu ya. Untuk ini, X kuadrat tambah X tambah 3. Ini kalau kita lihat, nilai A-nya kan depan sini 1 ya. Nilai A-nya 1, besar dari 0. Oke, sekarang nilai D-nya. B kuadrat, ini kan B-nya di sini. 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3. Ini kan negatif 11 ya. Kurang dari 0. Nah, berarti bentuk yang di atas ini adalah definite positif. Nah, karena definite positif, cukup kita tulis positif saja. Tidak usah ditulis lagi ya. Ini kita bisa abaikan. Dia nilainya positif untuk semua X elemen real. Nah, berarti kita tinggal cek pembuat 0 dari penyebutnya untuk menentukan batas-batas daerah penyelesaian. Jadi kita tinggal buat pembuat 0-nya. Nah, untuk yang ini X tambah 1 ya. X tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Sedangkan yang ini X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Nah, ini pembuat 0-nya. Sekarang kita buat garis bilangannya, dan kita letakkan pembuat 0 tersebut. Sini X, negatif 1 ya. Oke, dan 2. Ini tidak ada yang termasuk sebagai penyelesaian, karena tandanya lebih kecil, dan juga dia penyebut ya, tidak boleh 0. Nah, sekarang kita tinggal menguji daerah-daerah ini ya, yang mana yang positif, mana yang negatif. Dan cara yang paling mudah seperti yang tadi kita lakukan pada soal nomor 1, tinggal lihat koefisien dari X-nya. Kita bawa ke sini ya. Nah, kita lihat yang di atas pembilangnya positif. Kemudian ini koefisien X-nya positif 1 ya, positif juga. Dan yang di sini juga positif. Oke, positif, positif, positif dibagi jadinya positif. Berarti yang paling kanan itu positif. Nah, berikutnya, ini tandanya menyesuaikan dari bentuk faktor linearnya dan lihat pangkatnya. 2 dari sini pangkatnya semua pangkat 1, ini juga pangkat 1, berarti kalau gitu ganti-ganti tanda ya. Negatif, kemudian positif. Jawaban yang mana? Jawabannya tentu seperti ini. Kita lihat yang lebih kecil dari 0 berarti yang negatif. Nah, kalau gitu ini jawabannya. Jawabannya berarti terletak antara negatif 1 dan 2. Jadi, negatif 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Nah, tadi dikatakan A sampai B ini adalah solusinya. Ya, berarti ini adalah A dan ini adalah B. Yang dicari B kurang 2A. Ya, B dikurangi 2A, berarti B-nya adalah 2. Dikurangi 2 dikali negatif 1. Hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya adalah delta. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3. Himpunan semua bilangan real X lebih besar dari 1 yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat kurang 3X tambah 4 dibagi negatif X tambah 3 lebih besar dari X adalah himpunan X elemen real di mana X terletak antara A sampai B yang dicari nilai A tambah B. Jadi penyelesaian dari
pertidaksamaan ini ya, yang memenuhi bilangan real X lebih besar dari 1, itu nanti intervalnya A sampai B. Jadi ini kita selesaikan lebih dahulu. Kita tulis di sini X kuadrat dikurang 3X tambah 4 dibagi negatif X ditambah 3, ini lebih besar dari X. Nah, yang seperti ini jangan dikali silang, tetapi ini kita bawa ke kiri, nanti kita samakan penyebutnya. X kuadrat kurang 3X tambah 4 dibagi negatif X tambah 3 dikurangi X lebih besar dari 0. Nah, supaya penyebutnya sama, yang X ini kita kali dengan negatif X tambah 3 ya. Di X kuadrat dikurang 3X tambah 4 dikurangi X dikali negatif X tambah 3 dibagi negatif X tambah 3 lebih besar dari 0. Kemudian ini kita sederhanakan, X kuadrat dikurang 3X tambah 4 negatif X kali negatif X jadinya X kuadrat negatif X kali 3 negatif 3X dibagi negatif X tambah 3 lebih besar dari 0. Yang di atas ini bisa kita sederhanakan, jadinya 2X kuadrat kurang 6X tambah 4 dibagi negatif X tambah 3 ini lebih besar dari 0. Nah, yang pembilang ini bisa kita faktorkan ya, kita lanjutkan ke sini. Kita faktorkan pembilangnya jadinya ini dibagi negatif X tambah 3 lebih besar dari 0. 2X kuadrat ya 2X kali X 4 nanti jumlahnya 6. Berarti bisa 2 kali 2 ya. 2 kali 2. 2 kali 2 sini negatif ya. Negatif 4X, negatif 2X jadinya negatif 6X. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Ya pas. Nah sekarang kita sudah temukan faktor linearnya. Jadi langkah berikutnya tinggal menentukan pembuat nolnya ya. Pembuat nol dari setiap bagian bentuk linear ini. Yang atas ini 2X kurang 2 kita samakan dengan 0. Ini bawa ke kanan berarti X-nya 1 ya. Kemudian yang ini X kurang 2 samakan dengan 0. X-nya sama dengan 2. Kemudian yang bawah negatif X tambah 3 samakan dengan 0. X-nya sama dengan 3. Nah inilah 3 pembuat 0 menjadi batas-batas dari penyelesaiannya. Kita buat garis bilangan. Terus 1, 2, 3, sini 1 ya. Di sini tidak ada yang ditutup ya, karena tidak termasuk semua batas-batasnya, tandanya lebih besar dan apalagi penyebutnya. Nah, 3. Kemudian dengan cara yang sama yang lalu kita tinggal cek koefisien dari X-nya ya. Cek. Di sini koefisiennya 2, positif, berarti positif kali X kurang 2, ini juga positif ya. Berarti positif dibagi yang bawah negatif X, negatif. Nah, positif kali positif, positif bagi negatif sini jadinya negatif. Berarti yang paling kanan ini harus negatif. Ya. Nah, berikutnya tinggal kita lihat semua pangkatnya ganjil ya. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 berarti ganti-ganti tanda. Sini negatif, sini jadi positif. Negatif lagi, sini positif. Jawabannya adalah yang besar dari 0. Besar dari 0 berarti yang positif. Yang positif ada 2. Ini dan yang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke atas ke soalnya di sini dikatakan bilangan realnya yang memenuhi syarat adalah yang besar dari 1. Berarti ini tidak masuk ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang ini saja. Berarti 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Berarti intervalnya A sampai B, ini A-nya 2 dan ini B-nya 3. Yang ditanya A tambah B, kita tinggal tambah. A tambah B sama dengan 5 berarti. Kalau gitu jawabannya adalah delta. Oke, berikutnya kita pindah ke soal nomor 4. Jika 1 lebih kecil dari A lebih kecil dari 2, ya intervalnya 1 sampai 2 untuk nilai A, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan negatif X kuadrat tambah 2AX kurang 6 dibagi X kuadrat tambah 3X lebih kecil sampai dengan 0 adalah. Di sini nilai A ditentukan batas 1 sampai 2 ya. Untuk penyebutnya bisa kita faktorkan, sementara untuk pembilangnya harus kita cek nilainya seperti apa untuk A-nya 1 sampai 2. Jadi kita tulis kembali ke sini. Untuk penyebutnya bisa kita faktor ya. Penyebutnya kita faktorkan X dikali X tambah 3 ya. X kuadrat tambah 3X. Oke. Nah, untuk pembilangnya kita akan cek negatif X kuadrat
ditambah 2AX kurang 6. Kita cek di sini. Pertama, untuk ceknya kemungkinan dia definite ya. Kita cek apakah dia definite. Nah, karena di sini negatif, kemungkinan definite negatif ya. Kita cek dulu. Kita lihat koefisien X kuadrat, nilai A-nya itu ya. Yang depan sini maksud saya, koefisien. Jangan pakai A deh, karena di sini juga pakai huruf A. Koefisien dari X kuadrat. Itu sama dengan negatif 1, berarti kurang dari 0. Nah, sekarang kita cek nilai diskriminannya. Diskriminannya berarti B kuadrat, B-nya yang ini ya, 2A, berarti 2A kuadrat kurang 4 kali negatif 1 dikali C-nya negatif 6. Kita dapatkan 4A kuadrat, ini dikurang 24. Kalau kita keluarkan 4-nya, 4 dikali A kuadrat dikurangi 6. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana nilai dari diskriminan ini untuk nilai A yang terletak antara 1 sampai 2. Ya. Ketika nilai A-nya terletak antara 1 sampai 2, ini bagaimana nilainya? Ya, kita cek saja batas-batasnya ya. Kita tidak perlu masukkan A-nya di sini, kita cek batasnya. Coba kalau A-nya 1 misalnya, walaupun 1 tidak termasuk ya, seandainya A-nya 1, A-nya misalnya 1, maka nilai D-nya gimana? 4 dikali 1 kuadrat, 1 kurang 6, kan negatif 5 kan? Berarti kurang dari 0, negatif 20. Ya, kalau kita masukkan A-nya 2, maka yang kita peroleh D-nya sama dengan 4 dikali 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 6, negatif 2. Juga kecil dari 0. Berarti diskriminannya ini untuk nilai A1 sampai 2 selalu negatif. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa ini adalah definite. Definite apa ini? Karena koefisien X-nya negatif. Berarti kesimpulannya yang atas ini ya, pembilangnya adalah definite negatif. Definite negatif. Artinya selalu bernilai negatif. Nah, dengan demikian ini sudah mudah ya kita kerjakan. Yang di atas ini selalu negatif, kita ganti saja negatif dibagi yang bawah X dikali X tambah 3 itu lebih kecil sama dengan 0. Sekarang tinggal kita cari pembuat nolnya. Yang ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 0, sementara yang ini pembuat nolnya X sama dengan negatif 3. Tinggal kita buat garis bilangan seperti biasa. Kita tulis negatif 3 di sini. Tidak termasuk ya, karena penyebut tidak boleh 0. Kemudian di sini batasnya adalah 0. Nah, tinggal kita cek daerahnya. Caranya kita tinggal lihat koefisien dari X. Masukkan ke sini. Yang atas negatif pembilangnya dibagi yang sini. Koefisiennya X adalah 1 ya, positif. Di sini koefisiennya X juga 1, positif. Negatif, positif. Kalau dibagi hasilnya negatif. Berarti sini negatif. Semuanya pangkatnya ganjil, berarti sini jadi positif, ganti tanda, sini jadi negatif. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang kecil dari 0, berarti yang ini ya. Dan yang ini. Ada dua daerahnya. Sehingga jawaban akhirnya adalah X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 0. Nah, jawabannya adalah alfa. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 2 dibagi X kurang 1 kuadrat lebih kecil atau sama dengan 3 dikali X tambah 2 dibagi X kurang 1 dikurangi 2 adalah. Nah, kita lihat bentuk ini sama persis dengan ini ya. Berarti bisa kita misalkan nih, supaya lebih mudah diselesaikan, kita misalkan. Misalkan, misalnya huruf P ya. P sama dengan X tambah 2 dibagi X kurang 1. Kita bagi dulu. Nah, berarti di sini berubah menjadi pertisamaannya akan menjadi P kuadrat ya, di lebih kecil sama dengan 3P dikurangi 2. Ini kita bawa ke kiri semuanya, jadinya P kuadrat dikurang 3P ditambah 2 ya. P lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan, jadinya pertidaksamaan kuadrat. Ini P, ini kecil sama dengan 0 ya. Ini juga P. 2 negatif 3 berarti 1 kali 2 negatif 2 negatif 1. Nah, ini pembuat nolnya kita dapatkan P-nya sama dengan 1 dan ini P-nya sama dengan 2. Tinggal kita buat garis bilangannya seperti ini. P
karena ini merupakan penyelesaian semuanya ya, karena pakai tanda sama dengan, kita tutup di sini ya. 1 dan di sini juga bulatannya ditutup 2. Nah, ingat grafik dari fungsi kuadrat kalau di depannya positif ya, berarti terbuka ke atas seperti ini. Ini positif, yang ini positif, dan yang di bawah dari garis ini adalah negatif. Penyelesaiannya adalah yang lebih kecil sama dengan 0, berarti yang negatif menjadi penyelesaiannya. Nah, kalau gitu kita peroleh nilai P itu adalah terletak antara 1 ya, lebih kecil sama dengan, dan ini juga lebih kecil sama dengan 2. Nah, sekarang jawabannya bukan dalam bentuk P, tapi dalam X. Kita kembalikan nih P. Kita kembalikan ke sini ya. Sehingga kita dapatkan 1 lebih kecil sama dengan X tambah 2 dibagi X kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini ada 2 pertidaksamaan nih. Harus kita kerja masing-masing ya, terpisah. Jadi, ini kita bagi lagi. Yang pertama, kita ambil bagian kiri dulu. Ya, yang bagian kiri, yang ini ya. Kita ambil yang bagian sini dulu. Berarti X tambah 2, kalau kita tulis bisa X tambah 2 dibagi X kurang 1 itu lebih besar atau sama dengan 1 ya. Nah, ini kita bawa ke kiri, lalu kita samakan penyebutnya. X tambah 2 dibagi X kurang 1 kurangi 1 besar sama dengan 0. Ini kita kalikan X kurang 1 supaya penyebutnya sama. X tambah 2 dikurang 1 kali X kurang 1 dibagi X kurang 1 besar sama dengan 0. Nah, yang di atas ini X dikurang X jadinya 0 ya. 2 ini negatif 1 dikali 1 jadinya 1. 2 tambah 1 jadinya 3. Dibagi X kurang 1 besar sama dengan 0. Nah, di sini 3 dibagi X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Positif ya. Di atas sudah positif. Supaya positif maka yang di bawah harus positif. X kurang 1 harus positif tapi tidak boleh 0 karena dia penyebut. Berarti X kurang 1 harus lebih besar dari 0. X-nya harus lebih besar dari 1. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Nanti akan kita iriskan dengan jawaban yang kedua. Yang kedua adalah kita ambil dari bagian sini. Ini ya. Nah, berarti ini X tambah 2 dibagi X kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, ini kita bawa ke kiri. Lalu kita samakan penyebutnya. X tambah 2 ini dikurangi 2 ya, dikali dengan penyebutnya. X kurang 1 dibagi X kurang 1. Ini kecil sama dengan 0. Kita selesaikan yang di atas ya. X tambah 2 dikurangi 2X ditambah 2 dibagi X kurang 1. Kecil sama dengan 0. X kurang 2X negatif X. 2 tambah 2, 4. Dibagi X kurang 1. Kecil sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya, yang ini pembuat nolnya adalah 4 ya. Sedangkan yang ini pembuat nolnya adalah 1. Ingat, 1 tidak termasuk karena dia penyebut. Kita buat garis bilangannya seperti ini. X di sini 1 dikosongkan. Dan 4 karena ini pakai sama dengan dan dia pembilang maka 4 termasuk penyelesaian. Jadi 4. Nah, sekarang kita tinggal cek dengan melihat koefisien X-nya ya. Sini negatif, penyebutnya positif. Negatif bagi positif jadinya negatif. Berarti bawa sini negatif. Tandanya semua karena pangkatnya semua ganjil ganti-ganti ya. Sini positif, sini negatif. Berarti jawabannya adalah yang kecil dari 0, berarti yang negatif. Yang ini dan yang ini. Nah, sekarang jawabannya kita iriskan. Ini kan X kecil dari 1 atau X besar dari 4. Pakai sama dengan. Di sini yang pertama X-nya besar dari 1, sedangkan ini X kecil 1, X besar sama dengan 4. Kalau kita iriskan, kita bisa buat gambarnya sekaligus kayak gini. Sini ya. 1. Terus di sini 4. Nah, X besar 1 berarti ke kanan. Terus X kecil 1 berarti ke kiri. Lalu X besar sama dengan 4, ini ke kanan. Nah, irisannya yang 2 garisnya, berarti inilah irisannya ya. Jadi jawaban akhirnya adalah X besar sama dengan 4. Ini jawabannya. Berarti sini jawabannya E. Soal nomor 6, semua nilai X yang memenuhi X kuadrat tambah 2X tambah 2 dibagi 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, kita perhatikan ada bentuk yang di sini memuat definit ya. Yang pertama itu yang ini. X kuadrat tambah 1. Ini adalah definit.
definite positif ya, karena selalu bernilai positif. Ingat, X kuadrat untuk semua X bilangan real itu nilainya kalau bukan 0, jadi ketika X-nya 0 jadi 0, selain 0 maka nilainya akan selalu positif. Ditambah 1 tentu selalu positif ya, berarti X kuadrat tambah 1 itu selalu besar dari 0, ini definite positif. Nah, kemudian untuk pembilangnya, ini agak sulit untuk difaktorkan. X kuadrat tambah 2X tambah 3, ini sulit untuk kita faktorkan. Jadi, seperti biasa, kalau sulit difaktorkan, pertama cek dulu. Boleh jadi dia definite, ya. Kita cek. Jadi, kita sebelum kerjakan, kita lakukan pengecekan, ya. X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Ini kita lihat, koefisien X kuadratnya, itu sama dengan 1, ya. Besar dari 0. Kemudian, nilai diskriminannya, B kuadrat, ini B-nya ya, 2 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali C-nya 2. Nah, ini kan 4 dikurangi 8 ya, negatif 4. Nah, kurang dari 0. Nah, karena A-nya besar 0 dan D-nya kecil 0, maka kesimpulannya ini juga definite. Ya, definite positif. Ya. Oke, sekarang karena ini definite, ya tinggal kita ganti. Ini menjadi lebih sederhana ya pertidaksamannya, yang di atas kita ganti tanda positif saja. Yang ini bisa difaktor, kita faktorkan 3X dikali X, 1 dikali 1 ya. Hasilnya negatif 4, berarti negatif 1, di sini negatif juga. Di sini kita ganti tanda positif juga, definite positif, lebih kecil sama dengan 0. Pembuat nolnya langsung kita temukan dari sini, pembuat nolnya. Pembuat 0. Yang ini 3X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan sepertiga ya. Sedangkan yang ini X kurang 1 samakan dengan 0, X-nya sama dengan 1. Ini 3X ya. 3X. Oke. Nah, kita tinggal bikin garis bilangan seperti ini. X sepertiga. Tidak termasuk jawaban karena dia penyebut. Ya. Kemudian ini 1. Nah, cek tandanya dengan melihat koefisien dari X ya. Tinggal kita lihat dari sini. Di sini positif pembilangnya. Di sini koefisien X-nya 3, berarti positif. Di sini juga positif. Di sini juga positif. Ini semua positif, berarti hasilnya kalau dikali, lalu dibagi, hasilnya adalah positif. Nah, semuanya berpangkat ganjil ya, berarti ganti-ganti tanda, negatif, positif. Jawaban akhirnya adalah yang lebih kecil dari 0, sama dengan 0, berarti ini yang negatif ya. Kalau gitu kita dapatkan jawabannya adalah sepertiga lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Tidak termasuk sepertiga dan tidak termasuk 1. Jawabannya adalah alfa. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 7. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari X dibagi X ditambah X kuadrat lebih besar sama dengan negatif X dibagi X kurang X kuadrat adalah. Kita lihat bagian ini ya, penyebutnya semua mudah untuk difaktorkan. Jadi, dan ini kita bawa ke kanan ya, kita bawa ke kanan dan penyebutnya difaktorkan. Kalau kita faktorkan, X dibagi ini, X dikali 1 tambah X ya. Nah, ini jadinya tambah ya, karena jadi sini negatif, jadi tambah. X dibagi ini, kalau kita faktorkan, 1 kurang X. Lebih besar sama dengan 0. Nah, tinggal kita samakan penyebutnya. Di sini sudah ada X, 1 tambah X. Di sini X, 1 kurang X. Berarti tinggal kita kali. Pembilangnya tinggal dikali 1 kurang X ya. X dikali 1 kurang X. Kemudian ditambah yang ini. Karena sudah ada 1 ke X kali 1 kurang X, tinggal kita kali 1 tambah X. X dikali 1 tambah X. Nah, penyebutnya kita satukan, jadinya X dikali 1 tambah X. 1 kurang X lebih besar sama dengan 0. Ini tinggal kita sederhanakan. X kali 1 jadinya X dikurang X kuadrat ditambah X kali X, X kuadrat. Dibagi X 1 tambah X, 1 kurang X. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ada yang kita coret ya, ini 0. Berarti X tambah X, 2X. 2X dibagi X dikali 1 tambah X. 1 kurang X besar sama dengan 0. Nah, perhatikan yang seperti ini jangan dicoret ya. Jangan dicoret. Jadi, tetap kita buat pembuat nolnya. Pembuat 0.
Nah, untuk pembilang, pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 ya. 2X berarti X sama dengan 0. Untuk ini sama, X sama dengan 0. Yang ini 1 tambah X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Yang ini 1 kurang X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, inilah 3 batas-batas untuk penyelesaiannya. Kita buat garis bilangan seperti biasa. Garis bilangan ya. Sini saja. X, lalu kita letakkan batas-batasnya negatif 1. Ini dikosongkan ya, tidak termasuk karena dia penyebut. Kemudian 0. 0 juga tidak termasuk sebab di atas juga ada 0 dan di bawah juga ada 0. Berarti 0 juga tidak termasuk penyelesaian ya. Hanya jadi batas saja. Kemudian yang terakhir 1. Nah, sekarang kita akan cek untuk tandanya ya. Yang mana positif, mana negatif. Nah, caranya seperti biasa, kita lihat bagian ini, lihat saja koefisien dari X-nya. Lalu jawabannya taruh paling kanan ya, koefisien X. Yang sini 2X, koefisiennya positif ya, berarti positif. Dibagi yang bawah X, positif juga. 1 tambah X juga positif. Kemudian 1 kurang X, negatif X, berarti negatif. Ini kalau dibagi, hasilnya ini dikali ya, jadi negatif. Positif negatif jadinya negatif. Berarti paling kanan paling kanan itu negatif. Nah, sekarang 1 pangkatnya ganjil, berarti ini ganti tanda, jadi positif. 0, 0 ini sekarang hati-hati ya, makanya tidak boleh dicoret 0-nya. Kita lihat 0 di sini ada 2. Di sini pembuat 0-nya. 0 ada 2X dan ada juga X. Nah, ada 2. Yang dianggap pangkatnya jadi 2 ya, bukan dicoret, tapi disatukan. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, berarti jadinya 2, pangkat 2. Karena pangkatnya genap, maka di sini tandanya harus sama ya. Jadi sini positif juga. Ingat, pangkatnya genap, tanda bersebelahan sama. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh mencoret X. Kalau kita coret, nanti akan hilang di sini ya, batas nolnya. Nah, sekarang berikutnya negatif 1. Dari sini pangkatnya ganjil, berarti tandanya berganti lagi, negatif. Terus jawabannya yang mana? Besar sama dengan 0, berarti jawabannya adalah yang positif, yang ini. Dan yang ini. Nah, ada 2 daerah. Ini tidak nyambung ya, karena 0 tidak termasuk penyelesaian, berarti jawabannya cuma sampai sini. Nah, kalau gitu solusinya adalah negatif 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0, atau 0 lebih kecil dari X, kecil dari 1. Inilah jawabannya. Kalau kita cek jawabannya ada di E. Oke. Banyak bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 1 dikali X kurang 2 dibagi X tambah 3 dikali X kurang 4 lebih kecil sampai dengan 1 adalah. Nah, ini kita cari dulu penyelesaiannya, lalu kita cari bilangan bulat yang termasuk dalam penyelesaian ini. Nah, banyaknya bilangan bulat yang jadi penyelesaian, itulah yang kita cari jawabannya di sini ya. Nah, pertama, ini kita bawa ke kiri, sehingga kita ubah jadi X tambah 1 dikali X kurang 2 dibagi X tambah 3 dikali X kurang 4 dikurangi 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, terus ini kita kalikan dengan penyebut supaya penyebutnya sama. Nah, berarti X tambah 1 dikali X kurang 2 dikurangi X tambah 3 dikali X kurang 4 dibagi, penyebutnya jadi sama sekarang, X tambah 3 X kurang 4 kecil sama dengan 0. Nah, ini yang di atas perlu kita selesaikan, yang di bawah jangan dikalikan ya, karena sudah difaktorkan, yang di atas yang perlu kita sederhanakan. Di sini kita peroleh X kali X kuadrat ditambah dikurang 2X ditambah X jadinya kurang X ya. Dikurangi 2 dikurang yang ini X kuadrat. Ini juga kurang X kurang 12. Yang di bawah X tambah 3 dikali X kurang 4 kecil sama dengan 0. Pembilangnya kita sederhanakan, kita peroleh X kuadrat dikurang X kuadrat jadinya 0 ya. Ini kita coret yang ini. Jadinya 0. Sekarang kita peroleh negatif X ditambah X ya. Ini kan kurang X juga jadi 0 ya. Ini juga 0. Negatif X dan ini. Berarti tinggal negatif 2 dikurangi negatif 12. Negatif 2 tambah 12 berarti 10 ya. 10 dibagi X tambah 3 dikali X kurang 4 kecil sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya di sini adalah negatif 3, sedangkan ini pembuatannya adalah 4. Tinggal kita buat garis bilangannya seperti biasa ya. Sini negatif 3, sini, dan sini 4. Terus kita cek tandanya.
Di sini 10 positif ya. Terus bawah sini positif. X kurang 4 juga positif X-nya. Berarti kalau dibagi hasilnya positif. Paling kanan positif. Nah, ini berganti tanda karena semua ganjil pangkatnya ini negatif dan ini positif. Jawabannya adalah yang kurang dari 0, yang negatif berarti yang ini. Nah, kalau gitu jawabannya adalah negatif 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Nah, sekarang kita akan mencari berapa banyak bilangan bulat yang ada di sini ya, antara negatif 3 sampai 4. Itu berarti bilangan bulat yang ada adalah bilangan bulat ya. Yang ada dari negatif 3 sampai 4 berarti negatif 2. Kemudian negatif 1. Kemudian 0, 1, 2, 3. Negatif 3 dan 4 tidak termasuk. Berarti ada 6 ya. Ada 6. Berarti jawabannya adalah Eko. Oke. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 9. Himpunan penjumlahan dari semua bilangan bulat. Wah, di sini mirip dengan soal nomor 8. Yang dicari adalah penyelesaian yang merupakan bilangan bulat lalu kita jumlahkan yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, pertidaksamaan ini ada yang memuat bentuk akar tapi bisa difaktorkan ya. Jadi kita faktorkan dulu. Kita tulis ulang sini. X kuadrat kurang X kurang 12 itu kan bisa difaktor ya. Langsung saja saya faktorkan di sini. X dikali X 12 selisihnya negatif 1 ya, berarti 3 dan 4. Negatif 1 berarti negatif 4, positif 3. Nah, yang bentuk akar juga bisa difaktor, kita faktorkan. 2X kuadrat, 2X kali X. Di sini 3, positif 5 ya, berarti negatif 1, negatif, positif 3 ya. Nah, 6X kurang X, positif 5, ya benar ya. Kemudian dibagi dengan, nah ini kita keluarkan negatif 1. Negatif 1 ya, dikali X kuadrat ditambah 3. Nah ini ingat, ini bentuk definit ya. Definit positif dikali negatif, jadinya negatif. Nah, dikali akar, yang ini juga bisa difaktorkan. Kita bisa faktorkan juga. 3X dikali X. 2 berarti 1 kali 2, selisihnya 1. Berarti 2-nya di sini, 1-nya di sini ya. Positif 3 kurang 2 jadinya positif 1, negatif 2. Pas. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Kita sudah dapatkan semua pembuat nolnya ya. Batas-batas dari penyelesaian pertidaksamaannya. Kemudian kita perhatikan yang ini adalah bentuk definit ya. X kuadrat tambah 3 ini selalu bernilai positif untuk nilai X apapun ya. Untuk X elemen real manapun. Sehingga ketika dia dikasih negatif, dikali negatif 1, berarti dia selalu bernilai negatif. Ya. Jadi ini, yang ini nilainya selalu negatif nih. Yang ini ya, keseluruhan ini selalu negatif. Ini nanti namanya definit negatif. Nah, sekarang kita temukan batas-batasnya ya. Untuk yang atas ini, X tambah 3, batasnya X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. X kurang 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Yang ini 2X kurang 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1/2 berarti ya. Yang ini X tambah 3 juga sama dengan ini, berarti ada 2X tambah 3 ya, walaupun dalam tanda akar. Kemudian yang di bawah, 3X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2/3. Dan yang terakhir, X tambah 1 ya. X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita cek lihat baik-baik di sini yang bisa masuk sama dengan 0, batas yang bisa masuk penyelesaian adalah yang ini. Ya. Kemudian 4. Oke. 1/2. Ini semua bisa masuk penyelesaian. Nah, adapun untuk 2/3 dan negatif 1 tidak bisa ya, karena dia penyebut ya, tidak boleh 0. Sekarang tinggal kita buat garis bilangannya di sini. Lalu nanti kita cek tandanya. Garis bilangannya X kita tentukan nilai-nilainya, yang paling kecil adalah negatif 3 seperti sini ya. Negatif 3 termasuk jawaban, kita bulati full. Kemudian negatif 1 tidak termasuk ya, kasih kosong negatif 1. Selanjutnya 1/2 termasuk ya, berarti 1/2 dikasih full. Selanjutnya 2/3 tidak termasuk, dikasih kosong ya. Dan 4 termasuk, kasih full. Nah, inilah daerah-daerah yang akan kita uji tandanya.
Cara mengujinya seperti apa? Ya, kayak tadi ya, kita tinggal lihat koefisiennya. Kita cek koefisien X. Walaupun dalam tanda akar ya. Yang X tambah 3 ini kan positif. Kemudian X kurang 4 juga positif. 2X positif. X tambah 3 juga positif. Dibagi yang bawah, ini kan negatif ya. Definite negatif, berarti selalu negatif. 3X positif. X tambah 1 juga positif. Ingat, ini selalu negatif tadi, definite negatif. Hasilnya semua yang atas positif, yang bawah negatif kan? Ya, positif, ini negatif. Hasilnya negatif kalau dibagi. Berarti yang paling kanan ini negatif. Nah, sekarang tanda yang lainnya gimana? 4, pangkatnya ganjil, berarti beda tandanya. Di sini jadi positif. 2/3, pangkatnya ganjil, berarti tandanya ganti lagi, negatif. 1/2, ini ya, pangkatnya ganjil, berarti ganti tanda jadi positif. Negatif 1, ini pangkatnya ganjil, berarti ganti tanda jadinya negatif. 3, negatif 3, ada 2 negatif 3, ini negatif 3 dari sini, ya, dan dari sini ada 2, berarti pangkatnya dianggap genap. Kan ada 2, ya, berarti karena pangkatnya genap, tandanya harus sama. Negatif 3 di sini terulang, negatif ya. Nah, sekarang jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang besar atau sama dengan 0. Berarti yang positif ini dan ini. Dan termasuk angka 3 sendiri. Karena angka 3 merupakan pembuat besar sama dengan 0. Kan ini besar sama dengan 0. Jadi solusinya ya, itu adalah X sama dengan 3. Dan, atau ya, ini min 1 sampai 1/2, negatif 1, kecil X kecil sama dengan 1/2, atau yang satu lagi adalah 2/3 sampai 4. 2/3 kecil X kecil sama dengan 4. Nah, sekarang kita diminta mencari yang bulat dari sini. Yang bulat ya. Yang bulat itu berarti, oh ini maaf, ini tadi negatif 3 ya. Sorry, negatif 3 nih. X sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3. Dari negatif 1 sampai 1/2 tidak termasuk negatif 1, berarti ada 0. Kemudian dari 2/3 sampai 4, itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, yang ditanyakan adalah penjumlahannya. Jadi kita jumlah semua nih. Kalau ini semua kita jumlahkan, hasilnya sama dengan berapa nih? Negatif 3 tambah 1 tambah 2. Negatif 3 dengan 3 jadinya 0. 1 tambah 2 tambah 4 jadinya 7 hasilnya ya. 7 hasil jumlahnya. Berarti hasilnya adalah 7. Maksud saya itu negatif 3 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Hasilnya 7. Oke, itulah jawaban untuk soal nomor 9. Satu lagi ya, nomor 10 kita selesaikan. 3 dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 2 lebih kecil dari 5 dibagi X kuadrat kurang 4X tambah 3 benar untuk. Nah, ini ada beberapa interval jawaban ya. Yang manakah yang memenuhi pertidaksamaan ini? Ini sama halnya kita bawa ke kiri dulu ya. Kita samakan penyebutnya nanti. 3 dibagi, yang ini bisa kita faktorkan. Ini jadinya X dikali X, 1 dikali 2 ya. Kurang 1, kurang 2. Terus ini bawah di kiri jadinya kurang 5. Dibagi, ini juga bisa difaktor. X dikali X, 1 hasilnya negatif 4. Berarti dikurangi 1, dikurangi 3 ya. Lebih kecil dari 0. Tinggal kita samakan penyebutnya. Ada bagian yang sama di sini ya. X kurang 1, X kurang 1. Berarti tinggal kita kali sebagian saja. Ya. Yang 3 tinggal kita kali X kurang 3 supaya penyebutnya sama. Jadi 3 dikali X kurang 3 dikurangi 5 tinggal kita kali X kurang 2 ya. X kurang 2 dibagi penyebutnya semuanya adalah kita satukan X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3. Lebih kecil dari 0. Nah, ini kita sederhanakan pembilangnya. 3X kurang 9 ini negatif 5X tambah 10 dibagi X kurang 1, X kurang 2, X kurang 3 lebih kecil dari 0. 3X kurang 5X negatif 2X, negatif 9 tambah 10 ditambah 1 dibagi X kurang 1 dikali X kurang 2 dikali X kurang 3 lebih kecil dari 0.
Sekarang kita sudah punya pembuat 0. Untuk yang ini pembuat 0-nya X-nya sama dengan negatif 2X tambah 1, berarti X-nya 1/2 ya. Yang ini X sama dengan 1. Yang ini pembuat 0-nya X sama dengan 2. Sementara yang ini pembuat 0-nya X sama dengan 3 ya. Oke. Sekarang tinggal kita buat garis bilangan seperti biasanya. X kita letakkan semuanya positif ya. Berarti 1/2 paling kecil. Disusul 1, kemudian 2, dan kemudian 3. Inilah daerah-daerahnya. Nah, sekarang tentukan tandanya cukup dengan melihat koefisien X-nya ya. Koefisien dari X. Nah, yang ini negatif. Oke, ini negatif ya. Yang ini X tambah 1, X kurang 1 positif. X kurang 2 juga positif. Koefisien X-nya, X kurang 3 juga positif. Berarti hasilnya kalau dibagi negatif. Negatif taruh sini. Karena semua pangkatnya ganjil ya, berarti tandanya berganti-ganti. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang kecil 0. Ada 3 ya. Yang ini bisa, yang ini juga bisa, dan ini juga bisa. Nah, kalau kita cek, yang mana nih yang dapat ya? X kecil negatif kecil 1/2, atau bisa juga 1 sampai 2, atau X besar 3. Nah, yang benar untuk ini adalah, salah satunya adalah C ya, X besar 3. Jadi tidak semuanya termuat di sini, tapi yang masuk ada di sini, X besar 3. Oke, itulah jawaban untuk soal nomor 10 ya. Soal yang terakhir dari pembahasan kita di seri yang ketiga, pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan bentuk pecahan. Ini kalau kita lihat materinya ya, banyak sekali terbantu pada seri yang kedua, penyelesaian dari pertidaksamaan polinom dan kuadrat ya, teknik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.